Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangan dong. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Izin ya Bib ya, Ustadz, Ustazah berdiri di sini ya. Ketemu lagi juga pertama kalinya ya, ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin ya Allah. Sehat Bu semuanya? Alhamdulillah. Ibu senang calon-calon penghuni surga. Iya. Berarti mau mati. Nanti ya pada saat waktunya ya. Yang penting semua sehat ya. Sehat. Udah pernah kesurupan Bu? Belum apa-apa nanyanya udah pernah kesurupan Bu? Nggak mau. Udah ada yang pernah ngeliat kesurupan belum? Belum juga. Kira-kira tahu nggak kalau gitu tanda-tanda orang kesurupan kayak gimana? Itu kenapa? Kesurupan. Kesurupan. Pagi hari ini jamaah yang ada di rumah juga ya, kita akan bahas mengenai kesurupan. Katanya kesurupan itu tanda dicintai jin. Kalau gitu kita bahas, tema kita hari ini adalah kesurupan tanda dicintai jin. Bener apa enggak tuh? Tepuk tangan dong. Ini maksudnya ngomong kesurupan tempokin saya, maksudnya apa nih? Pagi ada hari ini akan kita bahas ya. Yang manis, Hah? kesirupan. Oh kesirupan, Masya Allah. Terima kasih Habib. Jamaah yang ada di rumah aku punya tayangan, jamaah yang ada di studio aku juga punya tayangan. Ini kesurupan massal di pabrik Majalengka. Waduh, kita lihat tayangannya yuk, silakan. Astagfirullahaladzim, serem banget Ustaz. Serem. Kok bisa sih? Ya bisa lah. Apa yang nyebabin orang bisa kesurupan massal kayak gitu? Mau tahu? Mau. Kenapa bisa? Iya. Mau tahu? Masuk jin ke dalam tubuh manusia. Ada 3 penyebabnya. Apa? Mau tahu? Mana Kita bahas. penjelasannya Ustaz? Izin Habib, Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah, semuanya jamaah ibu-ibu yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Masya Senangnya Allah. ada di Islam Tindak. Langsung nonton langsung di studio. Masya Allah. Udah kabari keluarga? Baiklah, kita mulai. Ya Allah, 2 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab orang bisa kesurupan ada 3. 1, karena kekosongan. Dia kosong, dia tidak ingat Allah, maka berpeluang untuk dimasuki ataupun kerasukan. Yang kedua, kenapa dia bisa kesurupan atau kemasukan atau ketempelan? Karena disebabkan, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, justru dia yang mengundang datangnya. Dia yang mengundang, entah itu memang dia yang mencari-cari atau mohon maaf dia rada di situ parnoan, apa namanya? Parno, Ya, sugesti. Sugestinya itu. Dan yang ketiga, disebabkan karena dicintai oleh jin. Justru dia dicintai oleh jin. Dari ketiga ini harusnya bagi orang yang beriman, bagi orang yang menjalankan perintah Allah, justru susah untuk memasukkan jin. Kenapa? Karena tidak memberi peluang jin untuk masuk padanya. Susah dimasuki. Ibu-ibu di sini enggak ada yang bisa kerasukan. Kenapa? Karena fokus. Oh. Fokus dengan tausiah. Ya. Atau fokus masuk TV ya. Mau nggak masuk TV jadi nggak ini ya. Oh berarti karena yang kosong-kosong aja nggak pernah dimasukin sama jin. Aduh. Nggak ingat Allah. Itu hati-hati. Oh berarti caranya kita harus selalu Terus tadi ingat Allah ketempelan gitu. Ustaz ya?
Ketempelan. Perek itu lemnya bagus itu. Tempelan. Ketempelan lemnya. Oh berarti caranya supaya kita Hati-hati. tidak kemasukan itu kita Dan harus ada juga mengingat Allah terus sama ya. pembahasan kita. Ya. Bisa jadi karena dia dicintai jin. Aduh, nauzubillahi min zalik. Akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Untuk yang pertama, Ustaz Maulana terima kasih untuk bridgingnya yang pertama. Ini Ustaz Maulana akan bahas lebih dalam lagi nanti setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini masih lama dong. Jadi kalau misalnya jamaah yang ada di rumah atau ibu-ibu pernah ngeliat orang yang kerasukan, kadang suka nih atau di film-film kayak Habib ada yang minta kayak kopi gitu Bib, minta sesajen kembang 7 rupa Bib. Manja, Ada yang Bang, tuh. ada yang ngajak ngobrol Bib. Iya. Itu sebenarnya orang yang kesurupan diajak ngobrol berdialog itu boleh apa gak sih Bib? Ngobrol sama jin. Jin yang Ya. lagi kesurupan di dalam tubuh manusia gitu Jin. Ya. Mohon penjelasannya Bib ya, silakan Bib. Serem jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Ibu-ibu kumaha damang? Alhamdulillah. Cuma itu doang Yang bisanya. tahu ya. Artinya Masya Allah. Artinya kalau dialog dengan jin boleh atau tidak, sebenarnya boleh-boleh aja kalau memang untuk suatu pembuktian. Pernah diceritakan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau pernah tuh digoda sama jin. Jadi jin datang kata kepada Sayyidina Abu Hurairah, waktu itu Sayyidina Abu Hurairah disuruh ngurus beras zakat fitrah oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang, kemudian dia tumpahin beras itu, diambil, kemudian ditangkap sama Sayyidina Abu Hurairah, dilepas. Rasulullah tanya, bagaimana tawananmu di mukjizat Nabi, bagaimana tawanmu? Kesian karena katanya dia butuh dengan keluarganya, dilepaskan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian yang kedua seperti itu, sampai yang ketiga, ternyata kata Nabi Muhammad itu jin atau setan sedang menggoda engkau. Tapi dia ngajarin aku yang bagus wahai Rasul. Memang jin itu saat itu kata Rasulullah sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar, tapi asal mulanya jin itu pendusta. Jadi kalau buat dialog sama jin sebenarnya boleh saja dialog, boleh saja asal buat pembenar, bukan ditanya ngopi kapan, ngopi bareng, jalan-jalan, bukan seperti itu. Minta sesuatu dialognya. apalagi ya. Minta sesuatu apalagi dikatakan nurutin sesajen mereka tidak boleh. Tidak boleh ngikutin, misal minta kopi, enak aja kopi sekilo mahal sekarang. Ya katanya gue nggak pernah ngopi sama gue gitu ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau berdialog itu boleh, tapi menurut boleh, dia mau nggak tapi boleh. bisa kita nanya agar supaya dia ini cepat keluar, cepat lepas seperti itu. Oh, bukan malah diajak curhat gitu ya. Makanya Bib, ya, jadi cepatlah keluar dari buat orang. Gak ada Bib. Ya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya, Masya Allah. Jamaah udah datang ke sini jauh-jauh pasti juga pengen nanya dong sama guru-guru yang ada di sini, bener nggak? Kalau gitu jamaah kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya, boleh. Oh ibu dulu deh, dari yang paling deket deh. Ibu ya, silakan Bu. Ibu mau nanya apa? Boleh berdiri. Namanya siapa? Dari mana? Udah Bu, nggak usah ditipu, bukan lilin. Nanti saya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eis Yuliati dari Majlis Taklim Al-Husaini, Lewiliang, Bogor. Tepuk tangan dong. Masya Allah, tabarakallah. Mau nanya apa Bu? Nanya ini, kalau misalkan kita ini berada di lingkungan orang-orang yang sedang kerasukan setan. Oh, waduh. Iya. Nah, Serem ini pasti kita kabur kan? Iya. Semua juga ibu juga pasti kabur. Iya, betul, Nah, betul. yang saya tanyakan kepada Pak Ustadz, Pak Habib dan Ibu Ustazah,
bagaimana sikap kami atau bagaimana kami menyikapi orang-orang yang kerasukan setan tersebut. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kalau lagi ada yang kesurupan, kita harus kayak gimana? Kabur sih udah paling benar kayaknya. Tapi harus bagaimana, Iya. Ustazah? Kabur ya Mas Soni ya? Iya, kalau Kabur aku sih ya? kabur. Kabur ya? Tapi baiknya gimana sih? Tapi tiba-tiba di sana ada yang kerasukan lagi, gimana tuh? Cari tempat lain. Lagi ya, Masya Allah. Kita bahas ya Mas Soni ya. Silakan, Ustazah. Izin Habib, izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian, kalau ada yang kerasukan, saya udah yakin 100% pasti ibu-ibu pada kabur semuanya. Tapi yang harus kita ingat bahwa yang namanya jin itu pun juga makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, tenang, jangan takut, jangan khawatir, karena sesungguhnya kehidupan kita sama dengan kehidupannya jin. Ketika kita misalnya ada perkumpulan, jin pun juga ada perkumpulan. Ketika mungkin kita ketakutan, jin pun juga bisa ketakutan. Jadi yang pertama, jangan takut. Karena kalau kita takut ini menjadi, nah takut nih kayaknya nih. Karena kan memang kerjaannya jin adalah yuwaswisu fi sudurin nas. Kerjaannya jin itu untuk nakut-nakutin, untuk membuat hati kita resah dan gelisah. Jadi yang pertama, mantepin hati, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena pertama, jin ini pun juga makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituntun dalam hadis dari baginda Rasulullah SAW bahwa ketika memang ada nih ketakutan hati kita, bahkan mungkin kita berada pada lingkungan yang sekira-kiranya itu adalah semuanya banyak banget bujuk rayu setan, maka kita minta perlindungan dari Allah dengan mengucap ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil hatinya deg-degan, betul apa enggak? Ya. Boleh, nggak apa-apa, udah pasti Mas Soni ya. Pasti. Udah mengucap ta'awudz yang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian sambil nenangin hati, boleh kita memperbanyak membaca sholawat. Kenapa? Karena dengan membaca sholawat, aktirus sholata alayya fa inna sholatakum alayya nurul lakum. Banyakin sholawat, karena dengan memperbanyak baca sholawat, insya Allah akan menjadi cahaya dalam hati kita. Amin. Jadi tenang hatinya bang, nggak takut lagi sama yang namanya jin, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Baca ta'awuz ya bang ya. Tahu sih ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah saja, terima kasih ya. Sama-sama. Habis baca ta'awuz, tenang. Kabur-kabur juga, jangan. Itu kita harus lebih berani dibanding mereka ya, supaya kita nggak ditakut-takutin katanya. Baik, aku punya pertanyaan nih, jamaah yang ada di rumah nih. Ini dari Instagram @raka_muhammad. Assalamualaikum Kak Soni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kakak. Pernah aku dengar suara kuntil anak menangis. Waduh, aku sampai bingung. Apa karena dia nggak bisa turun dari atas pohon ya? Makanya dia nangis biar ada yang tolongin. Iya juga ya, jangan-jangan tuh kuntilanak nangis karena nggak bisa turun di atas pohon ya. Bener ya? Setuju gak sih? Pertanyaannya bagaimana cara dia naik ke atas pohon ya? Itu nanti akan kita bahas ya jamaah ya. Jangan kemana-mana setelah satu ini ya. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Gimana cara kuntilanak naik ke atas pohon ya?